banyak banget loh ya, para pelaku pasar itu gagal transaksi di bursa itu bukan gara-gara beli ASI, bukan gara-gara beli BBRI, bukan gara-gara beli BBCA, tapi apa? Contoh paling nyata yang paling baru, kalau nggak salah, Sril ya, Sril. Ini ada yang surat sama saya, Pak, saya beli Sril di harga 200-an dan sekarang sudah floating loss hampir lebih dari 50%. Apa yang harus saya lakukan? Nah, pertanyaannya kan sama gitu loh. Apa yang Anda lakukan di sana? Gitu kan? Jadi kalau misalkan kita beli Sril, niatnya investasi, apa yang Anda lakukan di sana gitu loh. Itu yang jadi apa ya pertanyaan saya kepada rekan-rekan yang menanyakan kemarin Sril. Kalau saya pribadi ya nggak apa-apain gitu loh. Mending kita masuk emiten yang secara valuasi, secara fundamental baik, dan kita trading di sana. Sehingga ketika kita harus mengalami kerugian atau abnormal loss yang cukup tinggi, kita bisa mempertahankan pendapat kita mengenai tesis pembelian kita di emiten tersebut. Gagal secara teknikal tapi tidak secara fundamental itu jadi suatu baper yang akan menciptakan kestabilan portofolio kita di bursa gitu loh. Makanya kemarin saya bilang coba teman-teman klasifikasikan, nggak usah jauh-jauh, IDX Growth 30 aja, IDX G30, cari yang nilai Piotrowski-nya di atas 6, ya 7 atau 8 atau 9, itu udah cukup baik. Contohnya misalkan ada salah satu emiten namanya Akra. Ini Akra loh ya. Kalau kita transaksikan dia selama 1 tahun dari tahun 2022, 2023 misal, berapa banyak kesempatan yang kita dapatkan dari uh, opportunity yang ada di Akra ini, gitu loh. Winner bar buy, kita beli, rally. Stuck bar, kita beli, stop loss. Setiap opportunity yang terjadi di satu emiten ini kita manfaatkan sebaik mungkin, itu tidak instan memberikan rekan-rekan 25% seperti emiten-emiten yang sering dilihat oleh rekan-rekan mungkin seperti BBYB gitu loh ya, yang memberikan instan hampir 50% dalam waktu yang cukup singkat. Tapi transaksi di emiten yang seperti tadi Akra, Medco, terus juga Indi, terus juga PTBA, terus juga UNTR, BBRI, BBCA, itu akan mengantarkan rekan-rekan ke sustainable transaksional gitu loh. Memang cara ini nggak bisa ditempuh kalau memang secara analisanya belum mapan, ini nggak bakalan bisa ditempuh gitu loh. Kenapa? Karena ya pasti bingung juga mau beli di mana. Kalau kita manfaatkan misalkan Elliott Web untuk beli BBRI itu jarang banget juga kejadiannya gitu. Tapi kalau kita manfaatkan CSI di BBRI ini banyak banget kesempatan transaksional. Mulai dari yang paling gampang loh ya, CRP buy yang terjadi stop loss di sana. Terus juga ada Aqua Bar di sini, Winner Bar buy, kita beli dan dia rally juga beberapa persen. Dan itu terus akumulatif, memang nggak, tadi saya bilang nggak langsung jadi 20% dalam 1 hari. Tapi dalam jangka waktu panjang kalian lebih sering mendapatkan profit presentasi di emiten tersebut. Jadi ya apa ya, transaksinya pun nggak bingung. Oke Pak, saya diversifikasi saham, 50% saya belikan BBRI, 50% belikan SMGR, ngapain? Kalau kita Warren Buffett mungkin ya harus diversifikasi karena nggak cukup juga uangnya dimasukkan di satu emiten, bisa arah 20 hari mungkin emitennya kan. Tapi kalau kita equity-nya stabil, minimum, ya kita bisa beli BBRI dengan all-in, walaupun dia proyeksi kenaikan dari winner bar buy. Sini nih ya, itu cuman sekitar misalkan berakhir di 3%, 7%. Tapi total portofolionya stabil gitu loh. Total portofolionya ya bener-bener 100% tadi, 7% dari 100%, nggak transaksi cuma 5% dari portofolio.
Salah ya salah, kita harus akui. Kayak di sini. Saya beli lagi Pak di Aquabar dan ternyata stop loss. Betul kan? Ini salah kan? Terus saya beli lagi Pak di Aquabar. Itu ternyata dia trailing stop. Saya beli lagi Pak di Aquabar, dia stop loss. Saya beli lagi Pak di Aquabar dan sampai hari ini rally. Transaksinya sesederhana itu aja, tapi memang kalau misalkan cuman ada satu emiten, kita akan menunggu dengan waktu yang cukup lama, sehingga udah ideal loh. 20 emiten itu udah ideal. Bayangkan, rekan-rekan punya 20 emiten, transaksi di 20 emiten dengan dua kesempatan aja. Kan di CS itu ada 7. Kemarin CRP buy, first markup, first akumulasi, stack bar, terus juga ada winner bar buy, terus ada PTN yang terkonfirmasi dengan inflow, gitu loh ya. Terus satu lagi tuh, saya lupa, tapi dia ada 7. Dan kalau aja dimanfaatkan 2 itu udah bisa maksimal kok transaksi. Tadi banyak yang bilang bursa sepi. Banyak yang tadi bilang, Pak, bursa hari ini sepi gitu loh ya. Nah, dari sisi stack bar loh. Ini dari sisi stack bar ya. Hari ini ada winner bar di beberapa emiten. Nih, ada BBRI tanggal 25 kemarin ya. Sekarang tanggal 26 kan. Ada BBRI. Terus ada juga BBNI. Ada juga MDKA. Ada juga Medsi gitu loh. Kalau misalkan teman-teman hari ini transaksi menggunakan winner bar, itu pasti ambilnya kan Medsi dengan potensi yang lebih besar. Yang lainnya kan kecil-kecil nih. Nih, kalau misalkan mengambil dari sisi stack bar, hari ini transaksinya pasti di IMAS atau di Antam. Kita perhatikan aja, IMAS hari ini. Terus saya bilang, ada yang banting untuk IMAS. IMAS hari ini kalau kita trading kan dia masih naik sekitar 1%. 1% satu hari itu udah besar. Tapi anggaplah kita hold di IMAS ini dengan depresiasi resiko kita kan stop loss di sini, di 0,35% break. Hari ini dia naik sempat sampai senilai dari harga closing itu sekitar 1,40%. Betul ya. Terus ada juga tadi dikatakan Antam. Nah, Antam pun sama. Hari ini closing 0,30% dan harga low kemarinnya itu 16.50, hari ini 16.50. Sempat naik sampai berapa persen? Ini bisa bisa. Depresiasi risiko sama. RIX 0,6%. Sempat naik sampai 0,9%. Nah, di winner bar yang paling menarik itu ada Medsi. Kita perhatikan Medsi kenaikannya. Nah, Medsi hari ini dia di gap open gap ya. Itu sekitar berapa tuh? 4,98% sesuai dengan potensinya yang terjadi. Nah, ini cuma menggunakan 2 kesempatan di 20 emiten. Tiap hari ada kesempatan gitu loh. Nah, kita balik lagi ke tanggal berapa nih? Ke tanggal 21 Maret. Oke, tanggal 21 Maret hari Jumat berarti itu. 21 Maret ada apa? Bentar. Cek ya. Saya lupa tanggalnya 21 Maret hari. Maret itu hari Kamis. Nah, pada hari Kamis itu kejadiannya di winner bar, perhatikan. Di winner bar itu ada ASI, ada LPPF juga, terus ada BSSR. Tapi dari ini semua kita nggak dapat satu emiten yang bisa ditransaksikan. Gitu loh ya. Jadi kita bisa libur hari Kamis tuh. Nah, terus kita lihat yang di hari Jumatnya. Tanggal 22 Maret. Hari Jumatnya untuk ditransaksikan di hari Senin. Cek. Kosong. Nah, berarti dapat di hari Senin untuk ditransaksikan di hari Selasa. Selesai gitu loh. Jadi dengan 2 kesempatan aja loh. Penggunaan winner bar dan juga stack bar itu udah di 20 emiten. Ini emiten dipilihkan secara fundamental yang udah saya sharing ke rekan-rekan loh ya.
secara fundamental cukup baik ya, walaupun ada LPPF di sana, tapi saya nilai LPPF itu cukup baik. Kenapa? Karena perusahaannya sampai hari ini masih ada dan salah satu toko retail yang menurut saya jauh dalam kategori untuk jadi bangkrut ya. Apa penggantinya tuh kalau bangkrut? Online shop ya mungkin bisa, tapi nggak akan jadi bangkrut gitu loh. Nah, ini pakai ini aja nih, tanggal 12 Februari random, ada winner bar. Perhatikan winner barnya, BBTN minus 58%, ASI potensinya 3%. ASI boleh kita masukkan dalam eh, transaksi pembelian. ASI ini tanggal 12 Februari. Cek aja ASI tanggal 12 Februari. Berarti transaksinya tanggal 13. ASI 12 Februari. Nah, di sini nih. ASI. 13 Februarinya kita stop loss, perhatikan. Besoknya ada stuck bar, fenomena stuck bar nih. Kita entry lagi. Ini kan jalan juga, berapa persen? Nggak usah besar-besar, yang penting kita sustain aja. 2%, 3%, ya udah keluar. Gitu loh. Tapi kan portofolio kita 100% ketika entry, jadi sustain banget. 10 kali entry aja udah bagus gitu loh. Tuh ya. LPF belum diupdate mungkin di sini ya. Ini kan bekas tahun lalu, saya bakalan hilangkan LPF di sini. Jadi jangan masuk di LPF. Sekarang pun LPF nggak bisa masuk. Kenapa? Karena antriannya kecil, tapi secara fundamental dia masih bagus dengan harga wajar yang kurang bagus. Tapi saya coret LPF di daftar ini, sisanya masih boleh dipertahankan. Ini belum saya update ya. Makanya saya kemarin sarankan dibuat stok universe-nya gitu loh. Saya nggak bakal bagikan stok universe ke rekan-rekan selain yang udah saya bagikan ini. Jadi silahkan rekan-rekan buatlah stok universe yang memang berlandaskan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini dikasih simpel dan sederhana loh untuk transaksi. Rekan-rekan tinggal bikin stok universe, tapi rupanya dari 50-an peserta yang ada di grup itu yang mengumpulkan baru sekitar 13 orang gitu loh. Sisanya saya nggak tahu mau ngapain juga di bursa gitu loh. Percaya sama saya loh ya, kalau kita di bursa itu sedikit banyak hanya melihat halaman orang lain, kita nggak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena halaman orang lain pun nggak sebagus itu kok. Gitu. Dia cuma sharing hal-hal yang profit aja. Hal-hal yang nggak profitnya nggak di-sharing juga keluaran. Jadi stock universe itu bagus untuk rekan-rekan. Sehingga nanti ketika rekan-rekan melihat salah satu stock universe rekan-rekan itu dianalisa oleh analis yang lain, ya itu bisa jadi salah satu keyakinan tambahan juga untuk rekan-rekan kenapa harus transaksi di emiten tersebut. Gitu loh. Nah, saya bahas ada salah satu PR yang menarik dari rekan kita ya. Ini saya apresiasi banget buat Pak, siapa namanya? Pak, apa nama aslinya ya? Ya, intinya nama aslinya saya nggak tak, sebenarnya saya lupa. Pak Rambo lah ya, nama aslinya saya lupa. Dia bilang dia punya beberapa stok universe yang ya ini dibandarin pun susah gitu loh ya. Silahkan kalau misalnya teman-teman mau memandarin bisa juga. Ada MDKA, dia bilang listnya trade dengan stok stuck bar dan blue bar, winner bar, blue bar. Nah, di MDKA memang winner bar dan stuck bar itu memiliki probabilitas yang cukup baik. Beberapa kali kejadian winner bar itu selalu memberikan rally bar di periode selanjutnya, memberikan kita gain gitu loh, capital gain. Nah, hal seperti inilah yang harus teman-teman pahami dalam penggunaan CSI. Oke, MDKA fokus saya menggunakan winner bar dan stuck bar. Sehingga nanti bisa dituliskan aja langsung di screenernya. Ini kan udah nih, ini screener stuck bar, MDKA masuk. Ini screener winner bar, MDKA masuk. Sehingga ketika ada nanti kegiatan stuck bar atau winner bar di MDKA, kita bisa langsung mendapatkan opportunity-nya. Punya ini nih. Ini keluar pasti di winner bar-nya nih, MDKA ya. BRIS, MDKA.
dengan potensi pergerakan harga 3,6%, resiko 1,3%. Silahkan. Apakah resikonya bisa kita terima dan kita transaksikan? Itu dulu aja, gitu loh. Kalau resikonya bisa kita terima dan bisa kita transaksikan, baru kita harapkan dapat potensinya. Sesederhana itu aja. Terus yang kedua, ada PKTR, mengandalkan akumulasi di time frame 30 menitan. Gitu loh. PKTR. Nah, dia mengandalkan akumulasi di time frame 30 menitan. Kita cek juga. Apakah PKTR memiliki pola. Halo? Ya. Ya. Baik saya. Ya, ya. Ya bisa tak bilang gitu ya. Ya, masih. Nah, apakah PKTR memberikan pola yang ada di